Semuanya, hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan laporan novel sejarah yang berjudul Dia Adalah Kakakku. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Gabriel Munte dari nomor absen 27. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Rafan Rasyad dari nomor absen 16. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Nizar Ivan Arifin dari absen 19. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizal Lutfi dari absen 17. Sekarang kita masuk ke bagian struktur. Yang pertama ada sinopsis. Dia Adalah Kakakku bercerita tentang kisah dua bersaudara yaitu Kakak dan Sani yang memiliki hubungan yang sangat dekat. Kakak sebagai kakak selalu berusaha melindungi dan membimbing Sani dalam menjalani kehidupan. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang sederhana, kakak berjuang keras untuk memberikan pendidikan terbaik bagi Sani yang memiliki impian besar. Cerita ini menggambarkan tantangan yang mereka hadapi, termasuk konflik keluarga dan kesulitan ekonomi, tetapi juga menyoroti ikatan kuat yang terjalin di antara mereka. Seiring berjalannya waktu, Sani mulai menghadapi berbagai cobaan, termasuk perbedaan pandangan dengan kakak mengenai cara hidup dan pilihan masa depan. Dalam prosesnya, mereka belajar untuk saling memahami dan menghargai keputusan satu sama lain. Novel ini tidak hanya mengeksplorasi hubungan kakak dan adik, tetapi juga menggambarkan nilai-nilai seperti cinta, pengorbanan, dan pentingnya dukungan dalam menghadapi kehidupan yang penuh liku-liku. Dengan latar yang kaya akan budaya dan emosi yang mendalam, kisah ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti keluarga dan komitmen satu sama lain. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu orientasi. Orientasi dalam novel Dia Adalah Kakakku memperkenalkan karakter utama, Kakak dan Sani yang tinggal di sebuah kota kecil. Kakak adalah sosok kakak yang bertanggung jawab dan penuh kasih, sementara Sani adalah adik yang ceria dan memiliki cita-cita tinggi. Mereka hidup dalam kondisi ekonomi yang terbatas, namun kakak selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Sani, terutama dalam pendidikan. Lingkungan sekitar yang sederhana dan dinamis menggambarkan tantangan yang mereka hadapi sehari-hari. Kisah ini juga menyoroti nilai-nilai keluarga yang kuat, di mana kakak berjuang untuk melindungi Sani dari berbagai kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka sering terlibat dalam aktivitas komunitas, menciptakan ikatan dengan tetangga dan teman-teman. Situasi ini membangun latar belakang emosional yang kuat, menunjukkan betapa pentingnya dukungan sosial dan kasih sayang dalam pembentukan karakter mereka. Sebagai pengantar cerita, orientasi ini menetapkan panggung untuk perjalanan emosional yang akan dihadapi kedua saudara tersebut. Kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu pengungkapan peristiwa. Pengungkapan peristiwa dilakukan melalui narasi yang menggambarkan latar belakang sejarah dan dinamika keluarga. Novel ini mengisahkan kehidupan seorang perempuan yang harus menghadapi berbagai tantangan dan konflik dalam konteks sejarah Indonesia. Peristiwa-peristiwa dalam novel ini diungkapkan melalui cerita kehidupan sehari-hari pada tokohnya, latar belakang sejarah yang memengaruhi situasi mereka, serta bagaimana mereka beradaptasi dengan perubahan zaman. Dengan cara ini, pembaca mendapatkan pemahaman tentang pengaruh sejarah terhadap kehidupan pribadi dan hubungan keluarga para tokoh. Menuju konflik dalam novel ini terjadi melalui pengembangan karakter dan latar belakang sejarah yang memengaruhi cerita. Konflik utama muncul ketika hubungan antara anggota keluarga menghadapi tekanan dari perubahan sosial dan sejarah yang signifikan. Proses menuju konflik ini seringkali melibatkan ketegangan dalam hubungan keluarga, perbedaan pendapat, serta tantangan yang dihadapi para tokoh utama seiring dengan peristiwa sejarah yang mereka alami. Selanjutnya kita masuk ke puncak konflik. Puncak konflik dalam novel ini terjadi ketika ketegangan antara tokoh utama dan situasi sosial atau sejarah mencapai titik kritis. Biasanya ini melibatkan pertentangan besar yang mempengaruhi hubungan keluarga dan keputusan hidup para tokoh. Dalam konteks novel ini, puncak konflik mungkin melibatkan krisis yang menguji kekuatan dan ikatan keluarga, seperti cara tokoh-tokoh utama beradaptasi dengan perubahan besar dalam latar sejarah mereka. Selanjutnya ada resolusi. Resolusi dalam novel ini tercapai ketika konflik utama yang dihadapi tokoh-tokoh utama akhirnya menemukan penyelesaian. Ini melibatkan penyelesaian ketegangan dalam hubungan keluarga, pemulihan ikatan yang retak, atau mencapai pemahaman baru tentang diri mereka dan lingkungan mereka.
Resolusi mungkin menyoroti bagaimana tokoh utama mengatasi tantangan sejarah dan sosial, serta bagaimana mereka menyembuhkan dan membangun kembali hubungan yang penting. Refleksi. Koda adalah sebuah unsur yang terdapat pada cerita yang mengandung amanat atau pesan yang ingin disampaikan cerita tersebut. Koda dalam novel dia adalah kakakku merujuk pada bagian akhir cerita yang memberikan penutup atau refleksi setelah konflik utama diselesaikan dalam novel ini. Menyajikan bagaimana kehidupan para tokoh setelah melalui berbagai konflik dan tantangan ini bisa mencakup perubahan dalam hubungan keluarga, perkembangan karakter, dan bagaimana mereka menemukan kebahagiaan atau kedamaian setelah menghadapi peristiwa besar. Koda tersebut untuk memberikan gambaran akhir mengenai dampak dan pengalaman yang telah dilalui tokoh-tokoh utama dan bagaimana mereka melanjutkan kehidupan mereka. Verba material adalah verba yang digunakan untuk menunjukkan adanya sebuah perbuatan fisik atau peristiwa. Contohnya, 1. Cahaya matahari mengambang dan terkabut. 2. Hamparan perkebunan stroberi terlihat indah, terbungkus selimut putih sejauh mata memandang. 3. Mereka berdua bersih tatap satu sama lain lama-lama. Kalimat langsung merupakan sebuah jenis kalimat yang berisikan kutipan, ucapan, atau pernyataan seseorang tanpa mengubahnya. 1. Pulanglah anak-anakku, untuk pertama dan sekaligus untuk terakhir kalinya kakak kalian membutuhkan kalian. 2. Hari ini sesuai kesepakatan dengan panitia simposium 5 menit setiba saya di sini, saya akan menyajikan. 3. Biasa mimpi dikejar-kejar kalais pakai sapu lidi. Sialan, kali ini ia berhasil memukul pantatku sekali lagi. Selanjutnya masuk ke kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang berisi ungkapan yang disampaikan orang lain. Contohnya yang terdapat pada novel Dia Adalah Kakakku, yaitu yang pertama, Rina mengatakan bahwa ia selalu mengagumi kakaknya sejak kecil karena keteguhan hati dan keberaniannya. Yang kedua, ibu mereka menjelaskan bahwa kakaknya sering mengorbankan kebahagiaannya sendiri demi keluarga. Yang ketiga, Arya pernah bercerita kepada temannya bahwa menjadi kakak laki-laki membuatnya merasa harus selalu melindungi adiknya, apapun yang terjadi. Selanjutnya masuk ke poin adjektiva. Adjektiva atau kata sifat adalah kelas kata yang mengubah nomina atau pronomina, biasanya dengan menjelaskan atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Contohnya yang terdapat pada novel sejarah Dia Adalah Kakakku, yang pertama adalah kakakku adalah seorang perempuan yang sangat bijaksana. Yang kedua, kakakku selalu menjadi sosok yang penyayang dan perhatian. Yang ketiga, ekspresi wajahnya meski menyenangkan seperti yang dibilang moderator cerewet itu, sementara terlihat tegas, sisa gurat masa kecil yang tidak selalu beruntung. Selanjutnya masuk ke poin kalimat lampau. Kata lampau adalah kata kerja yang digunakan untuk menggambarkan tindakan, keadaan, atau peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu. Contohnya yang terdapat pada novel sejarah Dia Adalah Kakakku. Yang pertama, pembicara utama kita siang ini justru datang dengan 7 bukti bahwa bulan memang pernah terbelah 1400 tahun silam dan dalam hasil penelitian mutakhirnya. Yang kedua, termasuk jurnal itu tadi pagi dibagikan gratis ke seluruh peserta. Yang ketiga, apalagi ilusi mata seperti yang dituduhkan dan dipahami banyak orang sejak dulu. Selanjutnya masuk ke poin kalimat temporal. Konjungsi temporal adalah kata penghubung yang berkaitan dengan waktu. Contohnya yang terdapat pada novel sejarah yang berjudul Dia Adalah Kakakku. Yang pertama, saat dia pulang ke rumah, suasana sudah sepi. Yang kedua, ketika adiknya datang, dia sedang menunggu di stasiun. Yang ketiga, sebelum makan malam, mereka melakukan aktivitas rutin mereka. Nilai-nilai yang terkandung dalam novel Dia Adalah Kakakku. Yang pertama ada nilai agama, yang kedua nilai kemanusiaan, nilai sosial, dan nilai budaya. Nilai agama. Kutipannya, kita harus selalu berbuat baik kepada sesama, karena setiap kebaikan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Kalimat tersebut mengajak kita untuk selalu berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang agama ajarkan kepada kita. Selanjutnya, nilai kemanusiaan, yaitu membantu orang lain adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai manusia.
Kalimat ini mengajarkan kita untuk selalu membantu orang yang membutuhkan bantuan karena itu adalah tugas kita sebagai ciptaan Tuhan. Selanjutnya nilai sosial, yaitu ayo para warga kita bersama-sama membuat kincir angin. Kalimat ini menunjukkan sebuah ajakan untuk melaksanakan gotong royong agar pekerjaan menjadi lebih mudah. Dan yang terakhir, nilai budaya, yaitu kamu tidak boleh menikah sebelum kamu menikah. Kalimat ini menunjukkan sebuah tradisi dalam keluarga yang terus dipertahankan. Cukup sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.